Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di materi keempat ini kita akan membahas tentang mitos-mitos kehamilan dan faktanya dari segi kesehatan. Mitos sendiri adalah kabar atau berita yang beredar di masyarakat yang belum tentu terbukti kebenarannya. Apa saja sih mitos-mitos itu? Di antaranya yang pertama adalah potong rambut bikin bayi cacat. Memang pada saat hamil terjadi perubahan yang signifikan pada hormon ibu hamil sehingga mempengaruhi rambut. Kadang ada yang lebih tebal, justru ada yang rontok. Mungkin ini yang menjadi alasan ibu hamil ingin merapikan rambutnya. Nah, karena ada mitos seperti ini, mungkin jadi beberapa ibu hamil merasa was-was gitu ya. Nah, faktanya tidak ditemukan bahaya bagi ibu hamil maupun janin jika bumil ingin memotong rambut, silahkan saja. Tidak ada hubungan dari segi kesehatan. Mitos yang kedua, tidak boleh mewarnai rambut selama hamil. Faktanya boleh sih, tapi sebaiknya kita pastikan dulu obat-obatan yang kita gunakan itu tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya. Yang ketiga, makan nanas dapat menyebabkan keguguran. Nah, nanas ini memang mengandung bromelain enzim yang dapat memberi reaksi melunakkan serviks dan kontraksi uterus jika dikonsumsi dalam jumlah banyak. Jadi, selama jumlahnya sedikit, saya pikir nggak ada masalah. Tapi perhatikan juga jika ada riwayat keguguran. Karena respon setiap tubuh ibu hamil itu berbeda-beda, baiknya sih dihindari. Selanjutnya, minum air kelapa bikin kulit bayi putih mulus. Nah, faktanya kulit bayi itu dipengaruhi oleh genetik. Memang air kelapa ini mengandung vitamin C yang bisa membuat kulit lebih kenyal, tapi tidak bisa membuat perubahan pada warna kulit pada bayi. Kalau ingin anak perempuan, jauhi pisang. Nah, sebenarnya jenis kelamin anak itu ditentukan oleh kromosom ayah. Jadi, kromosom X ibu jika bertemu dengan kromosom X ayah, maka jenis kelaminnya akan perempuan. Jika kromosom X ibu bertemu dengan kromosom Y ayah, maka anaknya akan jadi laki-laki. Jadi, bukan dipengaruhi oleh pisang. Nah, memang ada sebuah penelitian di tahun 2008 di Oxford menemukan hubungan antara konsumsi potasium, ini biasanya terdapat dari pisang ya, dan sodium, di antaranya garam, dengan melahirkan anak laki-laki. Nah, sebenarnya bukti empirisnya belum ada, mungkin ini data statistik saja. Bumil harus makan dengan porsi 2 kali lipat. Sebenarnya ini kurang tepat ya. Sebenarnya tambahan nutrisi yang dibutuhkan oleh ibu hamil itu kurang lebih 300 kalori. Jadi bukan 2 kali lipat. Karena kita juga harus memperhatikan penambahan berat badan kita selama hamil. Jika berlebih juga itu tidak bagus. Tidak boleh minum kopi selama hamil. Faktanya sebenarnya boleh, tapi harus dibatasi. Tidak boleh lebih dari 200 mg per hari atau sekitar 1 gelas kopi instan atau 3 cangkir teh. Kenapa? Karena kafein yang terlalu banyak bisa meningkatkan resiko keguguran dan bayi lahir dengan berat badan yang rendah. Konsumsi kacang hijau bisa membuat bayi lebat. Nah, faktanya rambut bayi dipengaruhi oleh genetik. Jadi faktor dominan yang mempengaruhi rambut bayi itu adalah faktor genetik. Memang si kacang hijau ini mengandung vitamin B, vitamin E, dan protein, di mana nutrisi tersebut memang dapat membantu pertumbuhan bayi. Nah, pertumbuhan yang dimaksud di sini pertumbuhan keseluruhan, tidak hanya rambut saja. Tetap faktor utama yang mempengaruhi rambut bayi adalah faktor genetik. Pijat punggung belakang bawah membuat wajah bayi belang. Saya rasa selama mijatnya itu perlahan-lahan tidak ada masalah karena janin dilindungi oleh air ketuban untuk melindungi benturan dari luar. Ibu hamil harus pakai peniti, gunting agar tidak diganggu makhluk halus. Nah, faktanya peniti dan gunting ini tidak ada efek sama sekali dari sisi kesehatan. Ini justru membahayakan karena harus membawa benda tajam. Tidak boleh berhubungan intim selama masa kehamilan. Nah, faktanya boleh selama kehamilan kita itu sehat dan normal. Kenapa? Karena janin dilindungi oleh kantung dan cairan ketuban, otot rahim yang kuat, dan lendir yang tebal pada leher rahim. Sperma memang mengandung zat prostaglandin, yaitu di mana zat ini bisa membantu
membuat serviks berkontraksi. Ini biasanya digunakan untuk ibu-ibu hamil di trimester 3 menjelang persalinan untuk membantu melunakkan serviks sehingga terjadi kontraksi di situ. Nah, perhatikan juga jika ada riwayat keguguran di kehamilan sebelumnya. Baiknya dihindari untuk trimester 1 sampai dengan pertengahan trimester 2 bagi ibu-ibu yang memiliki riwayat keguguran di kehamilan yang sebelumnya. Boleh berhubungan seksual, mungkin sebaiknya sperma dikeluarkan di luar tubuh ibu. Perhatikan juga posisi saat berhubungan. Perhatikan intensitasnya, jangan terlalu sering, cukup 2 kali sampai maksimal 3 kali dalam 1 minggu. Komunikasikan juga dengan pasangan karena kita sedang hamil, tubuh kita sedang dipengaruhi oleh hormon, mungkin libido kita akan naik turun, sehingga penting sekali berkomunikasi dengan pasangan mengenai hubungan seksual. Selanjutnya, melilitkan handuk di leher agar bayi tidak terlilit tali pusat. Nah, faktanya tidak ada hubungannya antara melilitkan handuk di leher dengan terlilitnya tali pusat bayi. Jadi bayi terlilit tali pusat karena terlalu aktif di dalam kandungan atau terlalu banyak jumlah ketubannya. Biasanya kita sebut dengan polihidramnion. Ibu hamil tidak boleh olahraga. Justru sangat dianjurkan ibu hamil untuk olahraga karena memiliki banyak manfaat tidak hanya untuk ibu, tapi juga untuk janinnya. Bahkan tidak hanya selama hamil, manfaat juga bisa dirasakan saat menjelang persalinan atau saat proses persalinan itu sendiri. Nah, intinya olahraga yang dilakukan jangan terlalu berat, sesuai dengan kemampuan ibu. Mungkin durasi 20-30 menit dalam 3-4 kali dalam 1 minggu itu sudah cukup. Olahraga yang dianjurkan adalah senam hamil, latihan Kegel, berenang, berjalan, yoga, dan pilates. Mitos selanjutnya, bentuk perut ibu hamil menandakan jenis kelamin janin. Faktanya ini hanya mitos karena bentuk dan tinggi rendahnya perut ibu saat hamil bergantung pada kekuatan otot perut dan posisi janin di dalam kandungan. Ini sudah pernah kita bahas di pertemuan prenatal kelas kita yang pertama tentang perubahan fisik ibu hamil. Ibu hamil harus menjauhi kucing. Faktanya boleh sih sebenarnya, asal perhatikan cara membersihkan kotoran kucing. Baiknya jika ada orang yang bisa kita mintain tolong untuk membersihkan kucing, yang mending kita minta tolong orang lain saja. Jadi kita tidak perlu bersentuhan dengan kotoran kucing dan pasirnya, karena bisa jadi itu mengandung toksoplasma. Selama kucingnya bersih, saya rasa tidak ada masalah kita bermain-main dengan kucing atau memelihara kucing. Asam lambung sering naik atau misalnya mual lebih sering, anak berambut tebal. Faktanya tidak berhubungan ya sebenarnya, karena asam lambung dipengaruhi oleh peningkatan hormon, sementara rambut dipengaruhi oleh faktor genetik. Persalinan panjang kemungkinan anak laki-laki. Sebenarnya tidak ada teori yang mengatakan demikian. Ada sih hasil penelitian berupa penelitian statistik di Irlandia dari 8.000 persalinan pada tahun 1997 sampai tahun 2000 itu memang ditemukan pada bayi yang laki-laki ibunya mengalami persalinan yang lebih panjang. Padahal sebenarnya lama persalinan itu dipengaruhi oleh 6P. Apa itu? Yaitu power, passenger, penolong, psikis, dan psikologis. Jadi tidak ada hubungannya antara jenis kelamin dengan lama persalinan secara teori. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya rasa ada banyak sekali mitos-mitos kehamilan yang ada di sekitar kita. Kalau ingin dibahas sesuai dengan segi kesehatan, silahkan komen, silahkan chat saya, komen boleh. Nanti akan kita bahas di mitos-mitos kehamilan yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.